Isra Miraj itu realita atau mimpi? Sebelum ke sana, aku ingin memperkenalkan diri sebagai seorang moderator. Narasumber kita, Ferd Duran. Oke, Ya. silahkan Ferd Duran untuk Ya, menyampaikan. terima kasih Ibu Arumi. Seperti minggu kemarin kan kita udah pernah bahas ya yang tentang apa Ka'bah dan itu Baitul Maqdis. Nah, ini mungkin adalah lanjutan daripada yang kemarin. Seperti yang kita tahu bahwa Baitul Maqdis itu dibangun pada abad ke-7. Nah, peristiwa daripada Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang pembangunan Baitul Maqdisnya sendiri belum ada. Tapi kita nggak konsen ke sana. Kita mau lihat apakah hadis ini cocok dengan Quran. Untuk awalnya mungkin kita bisa baca, tolong dibantu Ibu Arumi di surah 11 ayat 114. Seperti yang dinyatakan oleh Quran sendiri bahwa untuk 5 waktu itu tidak ada dalil 5 waktu di dalam Quran. Dalil 5 waktu adalah terjadi pada saat Isra Mi'raj. Untuk membacakannya bisa ditolong Ibu Monik surah 11 ayat 114. Ini adalah dalil tentang sholat. Oke, baik. Di sini tertulis, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dalam kurung pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat dalam kurung Allah. Nah, di sini cuma dikatakan pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Di surah ini mengatakan 3, walaupun tidak secara rinci ya. Terus kita bisa lihat lagi di surah 17 ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir jatuh, ini pasti, sampai gelapnya malam, dan dalam kurung laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan dalam kurung oleh malaikat. Lagi-lagi tidak ada perintah 5 kali. Hanya dikatakan tergelincir matahari. Hanya tafsir dan hadis yang mengatakan 5. Terus kita bisa cross check lagi di surah 30 ayat 17 sampai 18. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari dalam kurung waktu subuh. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi pada malam hari maupun pada waktu zuhur dalam kurung tengah hari. Nah, balik lagi, tidak ada perintah 5 kali. Perintah 5 kali di mana? Itu terjadi pada saat Isra Mi'raj. Mungkin Ibu Arumi bisa bacakan hadis yang saya berikan di chat. Mungkin dikasih lihat dulu Ibu Arumi nomornya berapa. Jadi kalau bisa dicek di Google, mereka bisa langsung mencek. Tapi ingat ya, untuk nomor hadis itu yang versi terjemahan Indonesia dan versi terjemahan bahasa Inggris itu berbeda. Jadi kalau misalkan di sini Anda ketik Sahih Bukhari 6963 ya kan. Terus kalau Anda cari di sunnah.com itu nggak bakal sama. Karena memang ada perbedaan antara terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia. Yang lebih valid yang mana? Sebenarnya yang lebih valid itu yang bahasa Inggris. Jadi kalau Anda baca artikel nih, artikel-artikel Islami, terus mereka mereferensikan misalkan Bukhari nomor sekian-sekian, Anda ketik di Google, nanti Anda cocokkan apa yang di dalam artikel itu dengan yang di sunnah.com itu cocok. Isinya sama. Tapi kalau yang terjemahan bahasa Indonesia seperti yang saya ambil ini hadis.id itu nggak bakal cocok. Gitu. Bisa tolong Ibu Arumi? Kita bedah hadisnya pelan-pelan. Saya bacakan dulu ini atasnya. Oh ya, sebentar Bu Arumi. Untuk hadis Isra Mi'raj sendiri itu banyak versi. Bukan hanya versi ini. Tapi saya mau mengangkat hadis yang versi ini. Kenapa? Nanti kita akan coba kaji isi di dalam hadis ini apakah sama dengan Quran atau tidak.
Karena yang versi ini itu tidak dikatakan bahwa ada Nabi Isa di langit kedua. Itu tidak dikatakan. Terus tidak diceritakan juga tentang perjalanan awalnya. Gitu. Ya, coba Bu Arimi tolong bantu. Baik. Di sini telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Syarik bin Abdullah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tatkala Rasulullah SAW diisrakan dari Masjid Ka'bah, beliau didatangi oleh 3 orang yang ketika itu beliau belum menerima wahyu. Wow, ketika di Masjidil Haram. Laki-laki pertama berkata, mana orangnya? Laki-laki kedua berkata, itu orang terbaik di antara mereka. Lantas laki-laki ketiga berkata, ambillah orang terbaik mereka. Pada malam itu, beliau tidak bisa melihat mereka bertiga. Sehingga pada malam berikutnya mereka mendatangi beliau lagi. Yang ketika itu hati beliau melihat. Mata beliau tidak tidur, namun tidak untuk hatinya. Demikian pula pada Sebentar Bu Arumi. Ya. Dikatakan di situ kan Masjidil Haram. Berarti pada saat ini kisah ini terjadi adalah Muhammad sedang di Masjidil Haram dan sedang tertidur, tetapi mata hatinya tidak tertidur. Kita coba lihat di surah 17. Bisa tolong dibantu Bu Arumi. Kita bedanya perlahan-lahan ya. Surah 17 ayat 1 sampai 2. Bisa tolong dibantu. Baik. Tertulis demikian. Maha suci dalam kurung Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ya. Berarti ada kecocokan antara hadis dan Quran. Tetapi Quran tidak menceritakan secara detail kalau Muhammad itu ditemui oleh 3 orang. Lanjut ke hadis yang tadi Bu Arumi. Memang dasar. Sampai mana tadi yang tertidur ya? Ya, oke. Baik. Mata beliau tidur, namun tidak untuk hatinya. Ingat ya, mata beliau tidur. Tidak tidur untuk... ya. Lanjut. Baik. Demikian pula para nabi. Mata mereka tertidur, namun hati mereka tidak tidur. Para malaikat itu tidak mengajak bicara beliau hingga mereka membawa dan meletakkan beliau di sisi sumur Zam-Zam. Jibril lantas memimpin mereka untuk menyucikan Nabi. Jibril kemudian membelah antara tenggorokan beliau hingga pangkal lehernya sampai dadanya dan perutnya. Jibril kemudian memandikan beliau dengan air Zam-Zam dan dengan tangannya hingga sampai pada bagian perut. Setelah itu didatangkanlah bejana besar dari emas yang di dalamnya ada bejana yang terbuat dari tanah liat dari emas yang diisi dengan keimanan dan hikmah. Dengannya Jibril mengisi dada dan urat-urat kerongkongannya lalu menjahitnya kembali. Kemudian Jibril membawanya ke langit dunia dan ia ketuk salah satu pintunya sehingga penghuni langit bertanya, siapakah ini? Jibril berkata, para malaikat bertanya. Sebentar Bu Arumi ya. Sesuai Quran surah 17 ayat 1 itu tidak menceritakan apa-apa, hanya dikatakan kami memperjalankan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa diberitahu bahwa itu dibawa ke surga atau ke langit. Nah ini tanda tanya besar nih. Kenapa yang tidak ada di Quran itu bisa ada di hadis? Apakah hadis yang menerangkan tentang perjalanan itu? Nah, sekarang kita akan kaji lebih dalam. Lanjutin, Bu Arimi. Bisa tolong lanjutin? Baik. Jibril berkata, para malaikat bertanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, bersamaku Muhammad. Penghuni langit bertanya, dia telah diutus?
Jibril menjawab, benar. Penghuni langit lalu berkata, selamat datang, selamat atas kunjungannya. Maka penghuni langit sedemikian. Ini sepertinya kayak lagi di Alfamart ya, ya kan? Selamat datang, selamat atas kunjungannya, Bapak Ibu. Ada yang mau dibeli, silakan sama pulsanya ya kan? Kenapa nggak gitu? Lanjut. Maka penghuni langit sedemikian bergembira. Mereka tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri Muhammad di muka bumi. Hingga Allah memberitahu mereka. Lantas di langit dunia Nabi bertemu Adam. Langit dunia mana ini? Jibril ke bawah. Iya, ke bawah. Perkenalkan kepada beliau katanya. Ini adalah ayahmu, Adam. Ucapkanlah salam kepadanya. Dia dalam kurung Muhammad lalu mengucapkan salam yang kemudian dijawab oleh Adam seraya, selamat datang, selamat berkunjung, wahai anakku. Sungguh engkau anak yang terbaik. Ternyata di langit dunia ada dua sungai yang mengalir. Nabi Muhammad bertanya, dua sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Nil dan Eufrat. Ya, bisa di stop di situ. Seperti yang kita tahu, kalau sungai Efrat itu adanya di Irak. Sungai Nil itu adanya di Afrika. Lalu kenapa kedua sungai ini bisa ada di langit? Apakah langit juga mempunyai sungai seperti di Afrika dan di Irak? Ini tanda tanya besar nih, belum bisa dijawab. Lanjut. Baik. Kemudian Jibril terus membawa Nabi ke langit. Tiba-tiba ada sungai lain, ini kayaknya datang di sungainya. Entah nama atau apa nggak tahu lah ini ya. Sungai lain yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan. Nah, Nabi memukulnya dengan tangannya. Tiba-tiba baunya seperti minyak wangi adflar. Nabi bertanya, ini apa wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu. Kemudian Jibril, ya, lanjut ke bawah. Kemudian Jibril membawanya naik ke langit kedua dan malaikat bertanya kepadanya, seperti yang ditanyakan malaikat pada langit pertama. Mereka bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, ini Jibril. Hah? Mereka bertanya lagi, dan siapa ini yang bersamamu? Jibril menjawab, ini kok jadi rancu ya? Jibril menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, benar. Malaikat dalam kurung langit tersebut lalu berkata, selamat datang, selamat atas kunjungannya. Jibril kemudian membawanya naik ke langit ketiga dan para malaikat bertanya kepadanya sebagaimana yang ditanyakan malaikat di langit pertama dan kedua. Oh, jadi di langit kedua ini enggak ketemu apa-apa dia. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian Jibril membawanya naik ke langit keempat. Udah langit keempat aja, ini langit ketiganya nggak ada. Ya, terus lanjut, nggak apa-apa. Dan mereka bertanya seperti halnya pertanyaan malaikat sebelumnya. Setiap langit berisikan para nabi yang Jibril sebutkan nama-namanya. Dan seingatku di antara mereka ada Idris di langit kedua. Harun di langit. Stop di situ. Nabi Idris itu ada di langit keberapa, Ibu Arumi? Di langit kedua, Pak. Nah, di langit kedua. Sedangkan menurut kaidah Islam, Nabi Idris itu belum meninggal. Jadi bagaimana bisa Nabi Idris bisa ada di langit? Sedangkan Adam memang sudah meninggal. Tapi ada lagi nih yang menjadi problema besar. Bisa tolong dibuka surah sebentar ya. 21 ayat 34. Ini Idris ya. Idris menurut kaidah Islam itu belum mati. Dia dipercaya belum meninggal. Ayat 34 ya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau. Dalam kurung Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Jadi sebelum Muhammad pun tidak ada nabi-nabi yang kekal. Tapi kenapa Idris pada saat kejadian Isra Mi'raj dia bisa ada di langit? Karena menurut surah, bisa tolong dibuka gak? Menurut surah 7 ayat 25,
dalam kurung Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Maksudnya ini adalah di bumi. Jadi secara tekstualnya, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari situlah kamu akan dibangkitkan. Posisinya Idris ini udah di surga. Kalau orang udah di surga, bukan di surga, sorry, di langit. Lagi-lagi menurut kaidah Islam, hanya Isa Al-Masih yang akan turun ke bumi. Jadi kapan Idris akan mati? Karena Idris tidak mungkin mati di langit. Dia harus mati mengalami kematian di bumi. Sesuai dengan Quran. Tanda tanya buat para muslim. Lanjut, Bu Arumi. Dan Harun di langit keempat, dan lain di langit kelima yang aku tak hafal namanya. Ibrahim di langit keenam, dan Musa di langit ketujuh, karena diberi kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Nah, stop di situ. Nah, di sini dikatakan, dan Musa di langit ketujuh karena diberi kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Bisa tolong dibuka surah 42 ayat 51. Ini baru satu hadis nih yang saya kaji, tetapi sangat banyak pertentangan di dalam Quran. Surah 42 ayat 51. 42 ayat 51 dengan jelas mengatakan, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaran wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan. Jadi gimana nih? Apakah pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu Allah sedang menentang Qur'annya sendiri, sedang menentang firman-Nya sendiri? Karena dalam hadis tersebut dikatakan, dan Musa diberi kuasa untuk berbicara langsung kepada Allah. Lanjut, Bu Arimi. Lantas Musa berkata, wahai Rob, setahuku tak ada orang yang lebih ditinggikan daripadaku. Kemudian Jibril membawanya naik ke atas ke semuanya, yang tidak satu pun yang tahu selain Allah. Sehingga tiba di Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril mendekati Allah. Al-Jabbar, Rob. Kalau Bu Arumi, Baik. tolong dibaca secara perlahan-lahan dan penekanan suaranya lebih ditekankan pada kalimat-kalimat di bawah. Siap. Karena kalimat ini penting nih. Baik. Biar para pemirsa dapat tahu apa yang terjadi di hadis ini. Silakan, Baik. Bu Armi. Kemudian Jibril mendekati Allah. Al-Jabbar, Rob pemilik kemuliaan. Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Dan Allah memberinya wahyu. Yang di antara wahyunya, Allah mewajibkan 50 kali sholat untuk umatmu, dalam kurung Muhammad. Bisa tolong dibalik di kalimat Nabi terus mendekat gak? Baik, boleh. Ya. Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Dan Allah memberinya wahyu yang diantara. Stop di situ. Ulangin lagi, dan Allah memberinya wahyu. Yap, dan Allah memberinya wahyu. Ya. Ada yang tahu gak kalimat sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi? Sampai sejauh ini Muslim tidak pernah mendengar kata-kata ini. Buka surah 53 ayat 8 sampai 10. Tolong dibacain, Monik. Baik. 53 ayat 8 sampai 10. Baik. Kemudian dia mendekat dalam kurung pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya dalam kurung sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Stop. Cocok gak sama hadis yang tadi? Cocok sekali. Cocok. Bawahnya. Oke.
lalu disampaikan wahyu kepada hambanya dalam kurung Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Stop. Cocok gak sama hadis yang tadi? Tidak cocok. Kenapa saya bilang tidak cocok? Rab pemilik kemuliaan, Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah. Cocok kan sama yang ayat 9 kan? Dan Allah memberinya wahyu. Coba kita buka lagi surah 53 ayat 10. Tetapi di surah ini dikatakan apa yang telah diwahyukan Allah. Surat ini konteksnya adalah Jibril. Jadi Muhammad bertemu Jibril di surah ini. Kalau kita baca ayat atas itu kelihatan tuh ternyata di dalam tafsir ini katanya Jibril yang menemui Muhammad. Tetapi di hadis tersebut ternyata Muhammad sendiri yang bertemu dengan Allah. Muhammad sendiri yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Coba baca. Dan Allah memberinya wahyu. Coba balik lagi ke hadis. Ke surah An-Najm. Ini problem besar nih. Problem sangat besar. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya apa yang telah diwahyukan Allah. Padahal tidak ada kata Allah di ayat ini. Kenapa di dalam terjemahan itu dikatakan diwahyukan Allah? Seharusnya ya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya langsung, bisa tolong ditampilin yang ini, Ibu Arumi. Ini terjemahan kalau menurut saya tidak jujur. Sangat-sangat tidak jujur. Tolong dibuka dong. Tidak ada kata Allah di dalam ayat 53:10. Surah 53 ayat 10 tidak ada kata Allah. Tetapi mengapa terjemahan bahasa Indonesia mengatakan ada kata Allah? Karena maknanya sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Kita buka ya, surah An-Najm ayat 10. Itu saya ambil dari Quranu.com. Silakan untuk melihat dan mengecek sendiri. Maka dia mewahyukan. Dia ini siapa nih? Bu Arumi. Kalau menurut hadis yang tadi, dia ini siapa? Kalau menurut hadis tadi sih dikatakan itu Allah. Iya, betul. Tetapi di dalam tafsir dikatakan dia ini adalah Jibril. Ya. Kita lihat lagi. Kepada hambanya. Terus, apa yang dia wahyukan? Jadi, kalau menurut tafsir seharusnya ya, kalau tafsir jujur, kalau dia di sini adalah Jibril, maka Jibril lah yang mewahyukan. Tetapi terjemahan mengatakan mewahyukan apa yang diwahyukan Allah. Kata Allah tidak ada. Mohon maaf nih. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada kata Allah. Di dalam terjemahan Indonesia kenapa ada kata Allah? Sedangkan kata Allah tidak ada. Halo Om, sebentar. Ya. Boleh saya ikut? Saya netral. Sebentar. Tapi di sini, ya. Sebentar ya. Setelah saya membacakan semua, baru Anda boleh komen. Enggak, maksudnya ini yang kan ini hambanya kepada, maka dia mewahyukan apa yang diwahyukan. Artinya kan ada dua proses tuh. Coba buka lagi. Coba buka. Mana yang tadi? Yang Quranu buka. Oke. Dia mewahyukan, artinya dia nih, saya rasa ini dia nih Jibril ini. Dia mewahyukan. Dia itu Jibril, benar atau enggak nih? Jibril. Yakin ya? Ya, yakin ini logika Jibril. Saya kan nggak tahu. Oke. Coba tunggu dulu. Maka Jibril mewahyukan apa yang dia wahyukan. Maksudnya apa? Jibril mewahyukan apa yang dia wahyukan. Mewahyukan apa ya? Jadi wahyu itu punya Jibril dong. Bukan gini. Jibril tunggu. Jibril mewahyukan apa yang Allah wahyukan gitu. Allah yang wahyukan ke Jibril, terus Jibril mewahyukannya ke Muhammad. Mana kata yang Allah wahyukan? Mana? Ini Quranu.com. Iya, ini coba ini kita pakai logika saja. Anda pakai logika. Oke. Ini kan silakan. Ini kan dua kali apa ini? Ini kan dua kali apa ya? Dua beruntun itu. Dia mewahyukan kita pakai logika Anda ya. Gitu. Oke, kita pakai logika Anda. Maka dianya ini saya ganti Jibril ya. Setuju? Iya. Oke. Setuju. Maka Jibril mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan.
apa yang Allah Dia Allah wahyukan. wahyukan. Mana ada kata Allah? Enggak, maksudnya ini kan dua beruntun sama kayak Oke nih ya. Dengerin lagi Paham nggak ya. maksud saya? Iya, Dua kali beruntun Tolong, ini ya. kalimatnya ini. tolong dengerin ya. Maka Jibril mewahyukan, Wahyukan. ya kan? Bener nggak? Maka Jibril mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Dia wahyukan loh. Apakah dia tuh Allah? Apa yang Nah, Anda wahyukan kejebak pada di Jibril itu? situ. Anda kejebak di situ. Anda bilang kalau menggunakan kata dia ini adalah Jibril, maka dia di sini otomatis Jibril. Anda kejebak di situ kalau main logika. Enggak, kalau memang gini, bro, kalau memang Jibril keduanya seharusnya kalimatnya gini aja, maka dia mewahyukan hambanya langsung itu. Sekali aja, nggak beruntun seperti ini kan beruntun nih. Benar. Ngerti nggak maksud saya? Kalau Anda bilang di atas dianya ini adalah Jibril, kita pakai asumsi Anda ya. Maka Jibril mewahyukan kepada hambanya apa yang Jibril wahyukan. Sama kayak gini, maksud saya begini, Okay. saya mewahyukan ke kamu kan, ke bro sekarang, tolong sampaikan ke Om Edo, usaha saya habis. Nah, kamu menyampaikannya ke Om Edo gitu. Jadi dua beruntun ini. Kalau sekali aja langsung, maaf kan maksudnya. Kalau seandainya dua kali Anda beruntun, pakai cuman saya tuh menggunakan, bingung. kalau menggunakan logika Anda, menggunakan kata Edo dan Anda ya kan, Elfrido, Dan saya pakai logika Anda lagi. Maka Elfrido mewahyukan kepada hambanya. Anda tahu nggak? Kan Elfrido mewahyukan. enggak sih bro Mewahyukan, ini. memfirmankan. Ya, memfirmankan. Ya kan? Oke. Maka Elfrido memfirmankan, mewahyukan kepada hambanya, kepada Duran. Misalkan saya hambanya kepada Duran, apa yang Elfrido wahyukan, bukan Edo. Kalau saya ganti lagi, maka dia mewahyukan kepada hambanya apa yang dia dapatkan. Ya, coba lanjut aja logika bro dulu. Logika saya tetap kalau di sini maka dia mewahyukan, maka apa yang ada di dalam kalimat akhir itu sudah tepat apa yang dia wahyukan. Jadi kalau di sini kalau dia di sini adalah Jibril, maka kalimat terakhirnya sudah tepat. Jibril yang mewahyukan, dia wahyukan. Karena memang tidak ada kata Allah. Maka itu kenapa terjemahan bahasa Indonesia mengatakan ada kata Allah dan tafsir mengatakan itu adalah Jibril yang ditemui. Monica bisa kalau tafsir apa dia bilang? Tafsir ini Jibril. Jibril yang dia pertama Jibril. Dia yang kedua ini? Yang kedua apa yang Allah wahyukan. Berarti yang kedua Allah kan? Jadi gini loh. Tafsir. Jadi gini ya kan. Wahyu ketemu wahyu. Itu kan beruntun. Anggap gini, bro siapa namanya? Saya nggak lihat namanya sini. Ya, kalau Anda bilang beruntun ya, saya nggak mau pakai asumsi Anda nih. Asumsi Anda kacau banget. Coba Bu Arumi buka lagi hadis yang tadi. Enggak, diam dulu. Bu Arumi buka lagi hadis yang tadi. Ini. Ya. Oke, lanjut. Oke, buka lagi hadis yang tadi. Asumsi Anda, apa hadis Anda yang benar? Itu yang harus saya pertimbangkan. Ya. Kalau saya kan berasumsi aja kan gitu. Oke, asumsi Anda atau hadis Anda yang benar? Coba. Coba hadis apa dia bilang? Hadisnya mengatakan dan Allah memberinya wahyu. Yang dari mana mulainya? Dari mana nih? Kau mewajibkan ini? Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi dan Allah memberinya wahyu. Memberinya wahyu. Ya. Ini kan langsung kan? Ini satu beruntun. Ya. Hadis ini cocok dengan ayat tadi. Yang diantara wahyunya Allah mewajibkan 50 kali. Oke. Hadis ini cocok sama. Jadi ini kan langsung ya ini memberinya wahyu ya. Ya. Coba dilihat lagi Quranu.com yang tadi Bu Arumi. Kayaknya ini bermasalah.
Itu aku buka di Al-Quran kata per kata aja ya. Ya. Saya mau tahu asumsi Anda kan yang benar atau hadis Anda yang benar? Karena hadis Anda sudah benar, Allah yang mewahyukan. Maka itu kenapa saya angkat hadis ini? Gitu loh. Kisah Isra Mi'raj. Ya masalahnya kan Al-Quran Ya. diwahyukan Allah. Iya, Cuma kan kisah melalui Isra Mi'raj perantara. itu banyak. Mungkin ada Apa ya beberapa pertentangannya? macam. Saya nggak membicarakan pertentangan. Saya bilang saya nggak membicarakan pertentangan. Anda lihat di sini dikatakan yang Real. Allah yang telah Allah wahyukan. Tapi di dalam teks aslinya tidak ada kata Allah. Anda sudah lihat kan di Quran.com tadi yang dia wahyukan. Ya, yang dia wahyukan, yang mewahyukannya jelas Allah kan gitu, nggak mungkin pula. Wah, Ya lanjut. Nah, jadi mana yang benar nih? Kalau Asumsi Anda atau persepsi hadis? persepsi para tafsir ini apa dia bilang? Persepsi bilang Jibril mewahyukan. Terjemahan bahasa Indonesia itu mengikuti apa kata tafsir. Iya, Tapi hadis menentang kata tafsir. enggak. Hadis bilang Allah sendiri yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Enggak, maksudnya dia pertama sama dia kedua ini sama atau beda orangnya menurut tafsir gitu. Menurut tafsir, dia pertama itu adalah Jibril. Kan saya udah kasih tahu. Ya, dia pertama Jibril, terus dia yang kedua. Tapi yang kedua, itu tidak ada kata dia. Kan Anda bisa baca. Itu kan dia wahyukan. Yang telah Allah wahyukan. Allah wahyukan. Ada kata Allah. Nggak ada kata Allah. Iya, persepsinya itu yang dia wahyukan. Maksud dia ini apa gitu? Yang kalimat di bawahnya. Yang dia wahyukan, Anda pikirin sendiri dong. Masa saya terus yang mikirin Anda? Saya udah kasih Anda hadisnya. Hadisnya cocok dengan Quran Anda. Ya, coba lanjut dulu. Ya kan? Quran Anda mengatakan yang dia wahyu. Ini Di kalimat dalam bahasa ini hadis pusing dikatakan saya yang kalau mendengar. Iya. Ya, lanjut Bu Arumi. Kalimat bawahnya. Baik. Sebentar ya. Sebentar. Jadi jelas ya. Terjemahan bahasa Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam teks aslinya. Itu sangat. Enggak, saya no komen dulu. Saya cuma apa dulu? Saya nggak bilang Anda. Saya nggak bilang Anda, Elfrido. Tenang aja. Saya nggak bilang Anda. Saya bilang terjemahan. Gitu. Terjemahannya itu beda sekali. Gitu. Ya kan? Gitu. Kenapa dikatakan apa yang Allah wahyukan, sedangkan di dalam teks aslinya sesuai dengan yang kita lihat di Quran.com itu nggak ada kata Allah. Ya, di tulisan Arab pun nggak ada tulisan Allah di situ. Nah, Ya, kenapa dia ada? kan? Ya, kenapa ada? Question mark dong. Tanda tanya besar dong. Bagi saya, Iya, nggak masalah. ya kan? Dan saya pun ajak orang-orang untuk berpikir kenapa terjemahannya mengubah makna sama sekali. Itu sangat ini loh, sangat jauh sekali. Fatal lah. Nah, ya kan? Oke, lanjut Bu Arumi. Ini udah sampai mana? Ini udah gimana maksudnya? Sebelumnya apa yang Anda lihat di chat, nanti saya kirim lagi. Tolong di copy lagi deh chatnya biar dia baca sendiri hadisnya. Oke, Ya, lanjut ke bawah. enggak, maksudnya ini. Ya, lanjut. Oke ya Pak ya, nanti kita lagi saya lanjut. Ya. Oke. Dan Allah memberinya wahyu yang diantara wahyunya ya. Di sini di dalam hadis ini dikatakan Allah. Ya, bukan Jibril. Ya. Lanjut. Oke, baik. Oke. Allah mewajibkan 50 kali sholat untuk umatmu dalam kurung Muhammad siang sampai malam. Kemudian Nabi turun hingga bertemu Musa. Bukannya ini tadi di langit ketujuh ya? Langit ketujuh itu Ibrahim, langit keenam itu Musa. Coba dilihat lagi biar kita nggak salah. Ya, lihat dulu, catat dulu biar jelas. 1, 2, 3, 4. Musa langit ketujuh ya. Ya udah, lanjut. Musa langit ketujuh. Oke. Berarti dia habis ketemu rohnya, dia turun ya. Dia turun ketemu Musa. Berarti dia naik ke atas, dia turun. Berarti posisi turun dia ada di langit ketujuh sekarang. Yuk, lanjut. Baik. Hingga bertemu Musa. Musa menahannya dan berkata,
Hai Muhammad, apa yang diikrarkan Tuhanmu kepadamu? Wow, apa yang diikrarkan Tuhanmu kepadamu? Nabi menjawab, Allah mewajibkan aku untuk mendirikan 50 kali sholat sehari semalam. Musa berkata, umatmu tak bakalan kuat melakukan sedemikian itu. Kembalilah kamu agar Tuhanmu memberi keringanan untukmu dan umatmu. Stop. Tolong bacain lagi saya kalimat Musa. Coba Bu Arumi. Musa menahannya dan berkata, Musa menahannya dan berkata, hai Muhammad, apa yang di Tuhanmu kepadamu? Terus Nabi menjawab, Allah mewajibkan aku untuk mendirikan 50 kali sholat dalam sehari semalam. ya, terus Musa berkata, Umatmu tak bakalan kuat melakukan sedemikian itu. Kembalilah agar Tuhan. Stop. Musa berkata, umatmu tak bakalan kuat melakukan sedemikian itu. Kenapa Musa bisa lebih tahu daripada Allah? Ya dong. Allah kasih 50. Tapi Musa bilang, umatmu nggak bakal kuat. Dan ternyata benar. Kenapa saya bisa bilang benar? Kita lihat. Apakah tetap 50 atau diturunkan menjadi 5? Jadi Musa di sini lebih benar. Sorry, bukan Musa lebih benar. Apakah Musa lebih benar daripada Allah? Itu yang harus jadi pertanyaan. Karena Allah seharusnya dia sudah tahu kalau kesanggupan itu hanya 5 kali dalam sehari. Kenapa dikasih 50 dan Musa yang melarang? Bukan Musa melarang, Musa yang menasihatkan bahwa tidak akan kuat umatnya Muhammad. Kenapa Musa bisa lebih benar? Lanjut. Kembalilah kamu, Tuhanmu memberi keringanan untukmu dan umatmu. Maka Nabi menoleh ke Jibril, seolah-olah meminta saran tentang saran Musa. Dan Jibril memberi isyarat, silahkan kalau kau berkenan. Maka Jibril kembali menaikkannya ke Allah yang Maha Jabbar, yang ketika itu masih berada di singgah sananya. Nabi katakan, wahai Rob, berilah kami keringanan, sebab umatku tak bakalan mampu melakukan salat 50 kali dalam sehari. Lantas Allah mengurangi 10 kali, dan Nabi kembali bertemu Musa dan Musa menahannya. Wah, ini kok Musa bisa tahu ya? Yaudah lanjut. Musa terus-menerus membujuknya agar Nabi menegosiasi ulang kepada Robnya, sehingga Allah hanya mewajibkan 5 kali sholat sehari semalam. Stop dulu ya di situ, stop. Nah, ketika Muhammad dan Allah ini ketemu, apakah sesuai dengan Quran atau tidak nih? Coba kita lihat di surah 6 ayat 103. Baik, sebentar ya. Surah 6 ayat 103. Karena bolak-balik terus nih. bolak-balik dia. Udah 3 kali, berkali-kali malah. Nah, yang jadi pertanyaan kan apakah dia melihat langsung atau tidak gitu loh. Sedangkan di surah 6103, saya bacain ya. Surah 6103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi gimana nih? Ketemu langsung atau tidak? Oh enggak, kan hadis kan pertama sudah menyebutkan bahwa Muhammad itu tidur. Mata hatinya doang yang tidak tidur. Berarti peristiwanya goib. Kalau peristiwanya goib, mari kita lihat lagi di surah 27 ayat 65. Kalau peristiwanya goib, katakanlah dalam kurung Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi
yang mengetahui perkara yang goib kecuali Allah. Nah, jadi goib pun tidak mungkin. Karena Quran dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada yang tahu hal-hal yang goib kecuali Allah. Kalau dengan mata terbuka, balik lagi ke surah 6 ayat 103. Tidak ada penglihatan mata yang bisa melihat dia. Jadi gimana nih? Lanjut. Nah, membujuknya agar Nabi menegosiasi ulang kepada Robnya. Sehingga Allah hanya mewajibkan 5 kali sholat sehari semalam. Musa kemudian terusin aja ya buat ini. Musa kemudian menahannya ketika kewajiban salat tinggal 5. Musa mengatakan, "Hai Muhammad, pernah aku membujuk Bani Israel kaumku untuk sesuatu yang lebih rendah daripada ini, namun mereka meninggalkannya. Padahal umatmu lebih lemah fisiknya, badannya, hatinya, pandangan, dan pendengarannya. Maka temuilah kembali Robmu agar dia memberi keringanan dan atas semua instruksi itu." Nabi menoleh kepada Jibril untuk memberi saran, namun Jibril tidak membenci atas itu semua. Lantas Jibril kembali membawanya naik untuk kali kelima. Ya, terus. Oh, oke lah. Lalu Nabi berkata, "Ya Rob, umatku adalah orang-orang yang lemah fisiknya, hatinya, pendengarannya, pandangannya, dan badannya. Maka berilah kami keringanan." Allah yang Maha Jabbar menjawab, "Hai Muhammad." Nabi menjawab, "Aku penuhi." Allah meneruskan firman-Nya, "Sesungguhnya tidak ada lagi pergantian titahku sebagaimana aku wajibkan atasmu dalam umul kitab." Allah meneruskan titahnya, "Setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, maka 5 kali sholat itu tercatat 50 kali dalam umul kitab. Sekalipun hanya dilaksanakan 5 kali olehmu." Maka Nabi kembali menemui Musa dan Musa bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Nabi menjawab, "Allah betul-betul telah memberi kami keringanan, karena setiap kebaikan dibalas 10 kali lipatnya." Musa berkata, "Demi Allah, aku pernah membujuk Bani Israel untuk yang lebih remeh daripada, namun mereka meninggalkannya. Maka kembalilah kamu temui Tuhanmu agar dia memberi keringanan kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Musa, demi Allah, aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang kulakukan terhadapnya." Musa pun berkata, "Baik kalau begitu, silahkan engkau turun dengan nama Allah." Maka Nabi bangun dari tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Pas kalimat terakhir itu dikatakan bangun dari tidur. Tidur? Jadi gimana? Mimpi atau bukan? Mimpi. Ya, sekarang kita cross check lagi setelah kejadian. Muhammad bercerita nih setelah kejadian. Apakah ada yang meragukan atau tidak? Kita lihat di dalam hadis. Ya, bisa tolong dibukain Bu Arumi. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Misyar, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zir bin Kubais berkata, "Saya bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah Rasulullah SAW sholat di Baitul Maqdis?" Dia, dalam kurung, Hudzaifah menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Ya." Dia berkata, "Kamu berkata." "Demikian wahai botak." Atas dasar apa kamu mengatakan hal itu? Sampai botak pun ditanya ya. Atas dasar apa? Semua. Atas dasar apa kamu botak mengatakan hal itu? Aku katakan hal itu dengan Al-Quran yang ada. Dalam kurung untuk menghukumi di antara aku dan kamu. Apa hubungannya ini? Hudzaifah berkata, "Siapapun yang berhujjah dengan Al-Quran, sungguh ia telah beruntung." Syufan berkata, "Sungguh ia berhujjah dengan," dalam kurung alasannya,
Atau ia mengatakan, sungguh ia telah beruntung. Lalu ia dalam kurung Zir bin Hubaisi bacakan, Mahas Allah yang telah mengamankan hatinya pada suatu malam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Isra ayat 1. Ia bertanya, apakah aku lihat beliau salat di dalamnya? Aku menjawab, tidak. Seandainya salat di dalamnya, pasti hal itu akan diwajibkan. Bagaimana? Hanya salat di Masjidil Haram. Hudzaifah mengatakan bahwa Rasulullah SAW didatangi seekor hewan, yang punggungnya panjang dan lebar, dan langkahnya sejauh mata memandang, dan selagi keduanya dalam kurung Nabi dan Jibril di atas punggung buruk. Keduanya melihat surga, neraka, dan semua janji dalam kurung peristiwa akhirat. Lalu keduanya pulang ke tempat semula mereka. Dia berkata, mereka mengatakan bahwa beliau mengikatnya dalam kurung buruk karena khawatir lari meninggalkannya. Padahal sesungguhnya zat yang maha mengetahui hal gaib dalam kurung Allah telah menjinakkannya. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini Hasan Sahih. Ya, terima kasih Mbak Rumi. Ya, di dalam hadis ini aja udah dikatakan ada keraguan. Kenapa saya bilang ada keraguan? Karena lihat yang paling bawah. Mereka mengatakan bahwa beliau mengikatnya karena khawatir lari meninggalkannya. Padahal, baca ya, kata padahal di situ. Padahal sesungguhnya Zat yang maha mengetahui hal gaib telah menjinakkannya. Gitu loh. Jadi di dalam hadis sendiri ini sudah ada keraguan tentang peristiwa tersebut. Wah, fitnah nih Duran. Ini fitnah nih. Saya nggak fitnah. Kita lihat lagi hadis yang lain. Ini tentang Aisyah. Kenapa saya bisa tahu ayat-ayat Quran yang tadi? Karena Aisyah yang menceritakan. Pasti dibacanya dengan suara yang agak-agak maco dikit. Ya, stop di situ ya. Dari Aisyah, ia berkata, barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad melihat Tuhannya, berarti ia telah dusta. Aisyah sendiri yang ngomong, barang siapa yang berkata Muhammad melihat Tuhannya, ia sudah berdusta. Bisa turunin ke bawah, scroll ke bawah. Karena Allah berfirman, ia tidak bisa dimengetahui oleh pandangan. Seperti ayat yang saya pernah berikan tadi kan, surah 6 ayat 103. Dan barang siapa menceritakan kepadamu bahwa ia tahu yang baik, berarti ia telah dusta. Sebab Muhammad bersabda, tidak ada yang tahu yang gaib selain Allah. Kenapa saya bisa tahu ayat Quran yang tadi? Surah 6 ayat 103, surah 7 ayat 65 tentang yang gaib. Karena si Aisyah sendiri yang menceritakannya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu gimana? Saya nggak mau menafsirkan, saya hanya membacakan. Karena Aisyah sendiri sudah berkata, kalau peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di dalam dunia nyata dengan mata yang melihat, itu nggak mungkin. Itu bertabrakan dengan surah 6 ayat 103. Kalau dikatakan itu ada peristiwa yang gaib, lagi-lagi itu dibantah oleh Quran. Di surah 27 ayat 65. Hal yang gaib nggak ada yang tahu, kecuali Allah. Saya balikin ke Anda, tapi tenang, belum sampai situ. Ada satu. Kenapa saya bisa katakan bahwa itu adalah mimpi? Apakah saya yang fitnah? Enggak. Quran sendiri yang menegaskan bahwa itu adalah mimpi. Tolong dibukain loh, Bu Arumi. Surat 17 ayat 60. Quran sendiri yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah mimpi. Surah 17 ayat 60. Dan ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi
yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan. Kenapa saya bilang ini adalah tentang Isra Mi'raj? Bisa tolong dilihat ke tafsirnya, tafsir Al-Jalalain, di mana mengatakan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu disebarkan, banyak orang yang murtad meninggalkan Islam. Tafsir Al-Jalalain, ya, bagi penduduk Mekah, karena mereka ternyata mendustakannya, sedang sebagian yang lainnya yang telah beriman menjadi murtad sewaktu hal itu diceritakan kepadanya. Jadi Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mimpi. Semua saya balikan kepada Anda, bukan kepada saya. Saya hanya membacakan literatur yang memang dipunyai oleh Islam. Tidak ada data sekuler di sini. Hadis sudah saya kasih, tafsir saya kasih, ayat saya kasih. Semua balik kepada Anda. Quran tidak pernah mencatat sholat 5 kali. Hanya peristiwa Isra Mi'raj lah sholat 5 kali. Mungkin bisa ditambahkan kalau emang ada yang kurang gitu dari hadis-hadis yang ayat-ayat yang saya tadi sampaikan. Mungkin pertanyaan dari saya, apakah tidak terkait substansi tapi lebih kepada komentar Islam sendiri di luar di internal Islam, apakah ada komentar-komentar terkait topik hal ini yang meragukan Isra Mi'raj gitu di internal Islam sendiri? Baik, Ya sesuai dengan tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir sih banyak yang murtad. Tapi kan setelah Muhammad meninggal itu kan ada zamannya Abu Bakar. Nah zaman Abu Bakar itu semua yang murtad itu dibunuh. Maka itu terjadilah perang Yamamah itu. Jadi perang Yamamah itu adalah peristiwa banyak yang murtad setelah kematian daripada Muhammad. Lalu Abu Bakar dia berjanji untuk memerangi orang-orang yang murtad. Jadi orang-orang murtad itu dikejar semua. Jadi setelah itu orang pada nggak berani lagi murtad karena taruhannya nyawa. Berarti ini sudah ada latar belakang sejarahnya ya isu ini ya. Iya, seperti yang tadi saya kasih kan, yang di surah 17 ayat 60. Surah 17 ayat 60 itu diturunkan karena banyak yang murtad di situ, Pak Edo. Banyak yang istilahnya nggak percaya akan peristiwa itu. Karena ya seperti kata Aisyah kan, bahwa kalau ada yang bilang Muhammad ketemu tuanya, ya orang itu telah berdusta gitu loh. Karena memang ayat-ayat Quran sendiri tidak mendukung peristiwa itu. Pernah jadi isu di lokal Indonesia nggak itu? Isu lokal di Indonesia nggak pernah sih peristiwa ini. Karena kan ini kan terjadinya sholat 5 waktu. Sedangkan sholat 5 waktu itu adalah salah satu fondasi iman mereka. Jadi ketika mereka menanyakan tentang peristiwa ini, ya otomatis mereka dianggap murtad secara akidah. Jadi mereka harus mengimani peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Walaupun menurut sejarah itu nggak mungkin peristiwa itu terjadi. Karena kan seperti yang kita tahu minggu kemarin kan kita juga pernah mengulas tentang Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu sendiri berdiri kan pada saat Khalifah Abdul Al-Walid. Yaitu pendudukan Yerusalem oleh khalifah-khalifah Islam. Terus kalau dari buku sekuler itu ada kemiripan dengan Zoroaster. Kalau mau dilihat itu di Book of the Crab ya kalau nggak salah ya. Itu ada kemiripan.
Ya mungkin kalau emang nggak ada, kita closing aja deh Pak Edo. Saya juga takutnya kan udah pada malam juga kan. Mungkin dikasih ini penegasan lagi penduran secara garis besar yang krusial apa sebenarnya? Kalau secara krusial dari yang saya tampilkan tadi, peristiwa Isra Mi'raj itu jelas itu adalah mimpi. Karena hadis juga berkata kan bahwa Muhammad matanya tertidur, tapi hatinya tidak. Tapi pada saat pembacaan kalimat terakhir kan dikatakan bahwa dia terbangun dari tidurnya. Terus peristiwa itu tidak didukung oleh sejarah, di mana Masjid Al-Aqsa itu belum berdiri, belum bentuk bangunannya belum ada. Terus banyaknya orang-orang yang murtad karena mendengar peristiwa itu. Sedang Quran sendiri menentang gitu loh peristiwa itu. Seperti yang tadi saya bilang, surah 6 ayat 103, surah 27 ayat 65, atau bisa tolong Ibu Arumi bisa tolong nggak dibantu yang terakhir nih, surah 6 ayat 50. Surah 6 ayat 50 ya Pak ya. Iya. Ini yang paling penting sebenarnya. Memang surah ini mau saya kasih lihat pas terakhir. Jadi kalau mereka beranggapan itu goib, itu peristiwa goib yang orang nggak bisa tahu. Bisa tolong bukain Bu Arumi surah 6 ayat 50. Nah, Ini Muhammad sendiri yang mengkonfirmasi. Surah 6 ayat 50. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang goib. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Nah, di dalam ayat ini jelas Muhammad sendiri bilang, gue nggak tahu loh hal-hal yang goib. Jadi gimana nih? Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu kan banyak yang bilang goib, tapi Muhammad sendiri bilang, gue nggak tahu yang goib. Semua itu saya balikin lagi kepada mereka. Semua ayatnya sudah saya sebut, hadisnya juga saya sudah kasih tahu. Silakan mereka cari di Google atau apa mereka pelajarin. Apakah saya menipu, memfitnah, atau apa? Karena saya hanya membacakan. Quran tidak mendukung untuk peristiwa Isra Mi'raj. Sejarah juga tidak mendukung. Jadi sholat 5 kali ini gimana nih dasarnya? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Tidak ada. Sholat 5 waktu itu, kalau Isra Mi'raj hancur, maka dalilnya pun hancur. Itu aja sih dari saya.